Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut dua orang saling memberi argumen tentang kitab Yesaya. Yang seorang adalah Ustadz Kainama yang tidak merasa malu mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Dan saudara dalam Tuhan, hal itu secara tidak langsung dijawab oleh Bapak Bambang Nursena di cuplikan videonya. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video mereka dan kita memulai dari Ustadz Ahmad Kainama. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah lihat asal ya. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, Silakan. sebentar Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya itu nubuat ya sama sana. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saudara orang Tuhan, itu videonya di mana Kainama mengatakan bahwa di dalam kitab Yesaya ada nubuatan tentang nabinya. Nah, saudara dalam Tuhan, secara tidak langsung dan dalam cuplikan videonya, Bapak Bambang Nursena menanggapi atau membahas tentang hal ini. Dan mari kita melihat apakah menurut Bapak Bambang Nursena ya Nabi Muhammad dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Berikut videonya. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12 ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik gathuk ya. Ini adalah menubuatkan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. Ve amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata ikhra' hadza.
Nah, kalau itu diotak-atik, yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan Muslim namanya Ibnu Hizam, yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat, ya, kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah, Iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana biqori, ma'ana biqori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya, di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hazud hakol bedibre hasefer hekatum Yitanu oto el yude alimor kara nazeh vi amar lo ukal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini, kara nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kutmata dalam bahasa Aram. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani, kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dinanuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi, kutmata de nabiye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul, yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram, itu adalah kutmata deslihe. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kutmata deslihe, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, kata munnabiyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu nggak bisa dibaca karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca, karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca. Maka wanitan haseper al-asyar lu yadak sefer. Apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan. Lemor dengan dikatakan kara nazeh, ya kalau Arabnya iqra ada, bacalah itu, fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat,
bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati. Para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya. Telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka. Itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan, ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini. Kira-kira seperti itu konteksnya. Baik, saudara untuk videonya. Ya, di video pertama, Kainama mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan dalam kitab Yesaya, dan lain pendapat dengan Bapak Bumbang Nursena yang mengatakan bahwa tidak ada Nabi Muhammad di dalam kitab Yesaya. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut saudara sendiri, apakah benar ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama bahwa nabinya dinubuatkan dalam kitab Yesaya? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar, berikan pendapat saudara, apakah saudara setuju dengan Kainama atau tidak. Nah, saudara dalam Tuhan, sudah panjang lebar Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa di dalam kitab Yesaya sendiri tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh Kainama. Jadi Kainama salah menafsir Alkitab. Ya wajar saja karena Kainama tidak mengerti Alkitab. Dia hanya suka mengutak-atik Alkitab, tapi sebenarnya dia tidak paham Alkitab. Ya, buktinya tanpa bantuan Om Google, Kainama tidak bisa menafsirkan Alkitab. Nah, saudara Tuhan, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena tadi sudah jelas, dan selebihnya silakan saudara tanggapi sendiri. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.